nggak ada produk, nggak ada kerja, siapapun ya, nggak ada produk, nggak ada tunjangan. Negeri ini harus berubah dan dimulai dari Purwakarta. Ingat loh, Purwakarta itu Purwa itu wewitan, memulai Karta itu perubahan. Jadi perubahan Indonesia dimulai dari Purwakarta. Karena tugas guru itu membaca seluruh buku, diinternalisasi, disampaikan sesuai dengan bahasa kaumnya, disampaikan sesuai dengan kapasitas murid. Nggak bisa, Anda mau terjajah, Anda mau biarkan orang-orang bodoh menguasai pikiran Anda mau biarkan orang-orang yang tidak punya visi negara menguasai pikiran Anda, bubar sekalian negaranya, harus dilawan. Siapa yang berperan membentuk manusia? Tokoh adat, Pak. Tokoh adat tuh harus kayak gini, punya integritas. Nah di kita ini beak, loba ting tokoh, tapi ilmu itu lahir dari keyakinan Anda. Jadi bertesis dari sekarang, Anda nggak usah lagi ngutip tesis orang, Anda bertesis, guru bertesis. Saya nggak mau lagi dengar guru ngajar cek. Nah, baca fenomena, baca gejala, merasakan apa yang akan terjadi dalam sebuah peristiwa. Itu kan ini peristiwa yang akan terjadi itu kan gelombangnya kan sudah ada. Saya ngomong deh, Anda mau naik mobil ke Bandung, di Bandung itu sudah ada orang berencana megat Anda. Ketika mobil lewat akan lempar pakai batu. Ini ilmiah loh, gak main-main, bukan mistik. Orang berniat ingin melempar mobil Anda pakai batu, berniat. Niat itu gelombang. Di sini kan gelombang, ada getaran. Di sini tuh ada, niat tuh ada. Dan niat kita ini sudah termonitor oleh sebuah alat besar di alam ini, yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya ketajaman rasa. Yang apa? Yang dia memiliki sensitivitas, hubungan dia dengan sang pemancar besarnya tersambung. Sehingga ketika Anda mau berangkat nggak jadi, balik. Kenapa? Nanti di depan, baru setelah itu Anda baru tahu, oh nyai mobil itu dibalik do gena, ala orang untung temangkat. Ini, dan kita nganggap mistik, bukan, itu ilmiah. Nah, saya benar. Ini cerita, setiap manusia itu, dalam setiap diri manusia itu ada alat perekam yang tertanam di batok kelapa, yang kepala di sininya itu tertanam, dan itu tidak akan hancur sampai kiamat pun. Jadi kalau istilah sekarang chip, itu tidak akan hancur. Nah, kemudian kalau ngomong nanti seluruh rekaman peristiwa baik yang ada di hati maupun yang diperbuat, itu kan dalam kaidah agama, nanti akan diputar dan dilihat. Itu bukan mistik, itu ilmiah. Anda baru ngeh ya sekarang bahwa seluruh perilaku Anda bisa direkam dengan baik dan bisa diperlihatkan. Anda ngomong sudah bisa direkam dengan apa? Sekarang ini Anda bergerak kemanapun terpantau, Anda pergi kemanapun termonitor, Anda tidur apa sudah ada, Anda sudah termonitor. Seluruh ke orang yang menggunakan HP itu ada orang yang tidak merdeka, karena pergi kemanapun Anda sudah bisa ketahuan Anda berada di mana, Anda ngomong apa sudah ada rekamannya. Gitu. Jadi itu barang-barang yang dulu orang tua kita sering bercerita. Nah, bedanya kalau zaman dulu orang menggunakan rasa, zaman hari ini menggunakan teknologi. Sehingga saya lebih menyampaikan, bangsa Indonesia ini bisa nggak ya menjadi bangsa yang unggul? Bisa. Kenapa? Barat itu kekuatannya di otak kanan, timur itu kekuatannya di otak kiri. Bayangin kalau orang berhasil menyatukan otak kiri dan otak kanan seimbang dalam sebuah kekuatan besar. Orang barat sekarang kampanye go green, pertanian hijau. Urang Sunda ngesti baheula tatanen berbasis karuhun. Saya tahun 2003 loh kampanye itu, sampai mendatangkan
Bu Doktor Aryadi Pagus tahu, suaminya pegawai pajak yang meninggal di Kaum. Itu saya gaji waktu itu 5 juta sebulan. Untuk apa? Bu Arya tuh ngajarin bagaimana menanam padi organik. Bu Arya tuh nggak setuju petani menggunakan padi, menanam padi tidak menggunakan pupuknya sendiri, kata Bu Arya. Selama bangsa Indonesia masih pakai pupuk impor atau organik beli, petani tidak akan makmur. Kalau petani bisa membuat produk pupuknya sendiri, nanti dia punya kambing sendiri, sapi sendiri, ayam sendiri, ikan sendiri, maka petani Indonesia itu akan makmur. Gila nggak Indonesia? Kalau petani Indonesia bisa melakukan itu, kemudian nanti otak kanannya menawarkan packaging pada marketingnya, menguasai teknologi informasinya, bayangin makanan bermutu itu adanya di Indonesia. Itu yang saya maksud. Bambu terbaik adanya di Indonesia, kayu terbaik adanya di Indonesia, sawit terbaik adanya di Indonesia, air yang terbaik adanya di Indonesia, batu terbaik adanya di Indonesia. Bayangin kalau itu otaknya dari dulu dikelola dengan baik dan itu dibangun dalam sistem keyakinan, dalam sebuah nilai yang pada akhirnya ini jadi bahan Anda. Ini yang saya maksud. Kalau orang Indonesia itu berhasil membangun sebuah keyakinan dunia, ini sebenarnya ini. Tapi kalau andanya ngerti lah segitu nuturkeun mumpuna pendidikan teh geus kitu lah, cek profesor itu. Nah saya itu tidak percaya sampai hari ini cek. Nah, saya makanya ciri khas orang Indonesia yang bergelar tinggi itu kalimatnya sederhana. Pasti kalau pidato mengutip pendapat orang lain. Menurut profesor ini, menurut Adam Smith, menurut Socrates, menurut Plato, aing mananya ceuk sia naon. Kan bukan menurut ilmu, itu bukan menurut, tapi ilmu itu lahir dari keyakinan Anda. Jadi bertesis dari sekarang, Anda nggak usah lagi ngutip tesis orang, Anda bertesis, guru bertesis. Saya nggak mau lagi dengar guru ngajar, cek. Pokoknya cek ibu ya jang bener jangan henteu urang uji engke. Nah ini ya kayak ini nih, saya ingin ngomong tradisi. Ini desa yang terbersih di dunia, adanya di Bali. Adabnya tingginya luar biasa, ngomong syariatnya top. Kalau ngomong syariat, nah saya ketemulah nanti, coba lihat yang upacara. Saya bukan ngajarin Anda jadi orang Bali, cuman ngajarin. Nah, saya nanya sama dia, ini upacara apa sih? Kata dia, ini upacara mohon ampun. Mohon ampun apa? Mohon ampun ada yang mencuri. Nyurinya apa? Nyuri bunga. Bunga apa? Pas bunga di sekolah dicuri. Besar nggak? Segini. Dihukum adat. Siapa aja yang dihukum? Yang nyurinya sama 4 yang lihatnya. Bayangin. Kembang di sekolah, nukia dibawa ke imahna ku muridna dihukum. Saya dulu pernah gagas peraturan budaya desa tentang ini. Bayangkan oleh Anda, sebuah peradaban rasa malu dibangun dengan baik. Diurang, mun aya budak sakola maling kembang dihukum ku guruna diduruk sakolana. Siapa yang berperan? Tokoh adatnya kuat. Di Indonesia lo bating LSM. Datang LSM ke sekolah. Pernah kayak pernah, tapi beda. Saya waktu jadi bupati saya tantang itu. Itu pernah terjadi SMP Jatiluhur. Babakan Cikao. Waktu itu kan muridnya nyuri, dihukum oleh guruna. Eta sakolana diserang, ku aing ditantang. Sia nyerang sakola, duruk usia aing moal nyieun sakola deui, guruna ku aing ditarik kabeh di tempat sia mulai SMP. Kitu atuh, lawan. LSM sieun. Nggak jadi. Siapa yang berperan membentuk manusia? Tokoh adat, Pak.
Tokoh adat tuh harus kayak gini, punya integritas. Nah di kita ini beak, loba ting tokoh.